Kita akan mulai pembacaannya ya. Aku harap semuanya di sini harus dalam keadaan happy. Pikirannya harus positif, terbuka, kemudian gak usah ada yang ditahan. Nanti kalau dalam di video ini misalnya dalam tengah pembaca kalian mau nangis, sedih, nangisin aja, jangan ditahan ya. Intinya kita harus rilis energi negatif di sini. Apakah dia pantas untukku? Kita akan lihat ya. Untuk jawabannya, apakah dia pantas untukku? Oh, ada kartu Ten of Wands. Aku melihatnya, ya teman-teman. Jika kalian bersama di sini, cobaannya akan banyak, bebannya akan lebih berat. Kenapa? Karena di sini mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang punya masa lalu, atau seseorang yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, jadi masalahnya menumpuk. Jadi aku bisa bilang gimana ya kondisinya. Kalau dibilang tidak pantas, sebetulnya hubungannya adalah kamu bersama dengan seseorang yang punya masalah berat gitu. Jadi kalau aku bilang sih di sini kita tidak bisa menjudging ya, apakah dia pantas buat kamu dalam satu kartu ini. Nah, makanya kita akan buat lagi untuk tebaran kartunya ya. Kita akan buat lagi di sini. Kalau kartu Ten of Wands, berarti hubungan ini tuh akan memberikan kamu banyak beban dan tekanan. Karena masalahnya itu dari dia, gitu. Sumber kuncinya adalah di sini the Four of Pentacles, ya, kemapanan. Aku melihat kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin belum mapan, masih insecurity, masih belum yakin dengan apa yang dia punya, masih belum percaya diri, ya, insecurity, tidak mau keluar dari zona nyaman, jadi susah untuk bergerak, gitu. Dan ini akan menyulitkan energi kamu. Jika energi kamu di sini adalah kamu orang positif, orang yang terbuka, kamu akan merasa stuck sama orang ini, gitu. Tapi namanya love is love. Aku tidak bisa menjudging ya di sini. Kita lihat dari unconscious mind-nya, pesan alam bawah sadarnya dia. Apakah dia pantas untuk kamu? Kita akan lihat ya. Di sini dia merasa secara alam bawah sadar dia bisa berubah, gitu. Masih ada kesempatan, atau masih ada kesempatan dari semesta bagi dia untuk bisa proving something to you, ya. Ada sebuah perubahan, gitu. Ada sebuah perubahan, ada sebuah fase dimana fasenya ini tuh bisa berbalik, gitu. Fase berbaliknya ini yang aku bisa bilang adalah dimana kondisinya dia tidak mau serta-merta menjadi beban. Dia tidak serta-merta mau itu mengemban beban itu. Aku ngeliatnya di sini ya. Energinya di sini ada Sagittarius, kemudian ada kartu Capricorn, Aquarius, Taurus, Leo, Scorpio. Ya, jadi aku lebih berpikir ada pergerakan. Aku ngelihatnya dari alam bawah sadarnya, dia di sini terpacu untuk berubah. Kita lihat lagi di sini. Yang dia lakukan baru-baru ini, ya. Ini ada kartu The Devil. Kartu The Devil itu adalah sebuah komitmen, ya, komitmen dari dirinya sendiri itu untuk berkomitmen untuk melakukan sesuatu jangka panjang. Berarti memang betul ini relate ya, akan ada perubahan, ada sebuah komitmen dari dalam dirinya. The Devil itu mengikat, jadi dia di sini lebih disiplin dalam menjalani visi dan misi untuk perubahan. Kartu The Devil itu tidak selamanya buruk, tapi memang memberikan namanya ketergantungan ya. Jadi mungkin di sini ya dalam aksinya, dalam perubahannya dia masih butuh kamu.
butuh support, butuh modal, butuh perhatian, dan ini akan menyita waktu. Dia tahu itu, karena di sini dia tidak bisa sendiri. Aku ngeliatnya gitu, butuh support. Secara sadarnya, kita akan lihat ya, conscious mind. Alam sadarnya, alam nyatanya, ada kartu The World. Wow, ini ada Wheel of Fortune, ada kartu The World. Aku bisa bilang, orang yang memang betul-betul memantaskan ya. Aku bilang sih kayak ini kan temanya apakah dia pantas untukku ya. Aku lebih melihat orang ini berbicara bahwa kamu harus pahami dulu prosesnya, gitu loh. Dia bukan tipe-tipe yang mau mengikat kamu, dan dia juga tipe-tipe bukan orang yang mau diikat. Dia pengen menyelesaikan sesuatu. Di sini energinya lagi-lagi ada Scorpio, Aquarius ya, dan di sini tuh harus dengan sesuatu yang, kalau aku bilang, dia tidak mau melihat lagi ke masa belakang. Jadi aku melihat di sini ada sebuah pergerakan yang awalnya di sini mungkin dia ini adalah orang yang menurut kamu stuck, menurut kamu tidak ada pergerakan ya, tetapi sudah mulai terbuka jalannya, sudah mulai yang karatan ya, pikiran karatannya itu sudah mulai terputar kembali ya, sudah searah jarum jam, arahnya ke kanan, bukan kebalik gitu. Ada kartu The World, berarti dia ingin menyelesaikan sebuah siklus, ingin sesuatu yang baru. Aku bilang masalah-masalah di belakang, masalah-masalah yang menurut aku tidak kompeten lagi dari hidup dia akan tinggalkan. Aku ngeliatnya seperti itu. Apa yang membelenggu di sini akan ditinggalkan sama dia. Kita lihat yang akan dilakukan dalam waktu depan ya. Ada kartu Seven of Swords, berjalan untuk maju, meninggalkan yang di belakang. Wow, ini bagus banget teman-teman. Dia akan melakukan segala macam upaya, segala macam cara, amunisi apa yang dia bisa ambil dalam fase menuju sebuah sesuatu hal yang baru, menuju diri dia yang baru. Ya, ingin melepaskan beban keadaan, ketidakberuntungan, dan lain-lain. Aku melihat di sini ada fase dari orang ini yang ingin melakukan sebuah perubahan ya. Intinya ketika dia memutuskan untuk mulai bergerak, mulai positif arahnya, aku bilang orang ini akan berusaha. Apakah dia pantas untukku? Aku bilang orang ini sekalipun banyak masalahnya, tapi dia ada usaha untuk menuju ke kamu, untuk menuju ke sesuatu awalan baru, melepas dari semua namanya yang membelenggu. Kalau tadinya dia suka terbelenggu di sini, ya, dia merasa kayak setia, dia setia sama seseorang, atau dia setia dalam satu komitmen, tapi ternyata dia tidak bahagia, kayak diperbudak. Di sini dia ingin lepaskan. Itu intinya. Jadi aku harap ketika dia ke kamu, ya, hargai dia supaya dia tidak merasa diperbudak juga. Karena orang ini ada fase kayak toksik ya, hubungan toksik gitu, hubungan toksik, mau ke keluarga, mau ke pasangan ya, atau apapun, ini seringkali dalam hubungan toksik. Jadi orang tidak memandang dia gitu loh. Itu yang membuat dia kayaknya beban banget gue. Bagaimana dia melihat masalah ini ya, dari sudut pandang dirinya. Ada kartu Eight of Wands. Wah, pergerakan cepat teman-teman. Aku melihat dari semua kartu yang aku buka, semuanya positif ya. Kedepannya ini positif. Kartu Eight of Wands adalah aksi yang mendadak. Jadi kamu tidak heran kalau seandainya dia ini sudah dalam batas ambang ketidakpuasannya itu diungkapkan sekarang, di reveal belakangan, karena di sini dia pengen bergerak aja dulu. Tapi masalah tujuannya itu mau kemana, itu melihat kemudian ya. Kita lihat lagi di sini. Ada kartu Ten of Cups ya. Dia butuh disayang, teman-teman. Aku melihat dia butuh support ya, support dari keluarga yang positif, dari lingkungan yang positif. Nah, diharapkan ya kamu bisa melihat dia seperti itu.
Karena di sini dia tuh butuh cinta, nggak bisa sendiri. Dari yang the devil itu menjadi ten of cups, menjadi sebuah yang positif. Yang tadinya dia merasa kayak takut ya, ngeri, tidak bisa bebas, sekarang dia pengen dihargai, dia pengen tenang. Intinya itu. Ini semakin positif sih sebenarnya kartunya ya. Kita lihat lagi. Itu kan ada kartu Page of Cups ya. Kartu Page of Cups di mana dia baru menemukan namanya jati diri, di mana dia ingin mendapatkan sebuah perhatian dari kamu. Di sini dia menemukan bahwa oh iya ternyata aku tuh masih dibutuhkan, aku masih diperhatikan. Ya, dengan pergerakanku yang mungkin kamu support ya, kamu dukung aku di sini. Aku sangat memperhatikan kamu kok. Walaupun kondisinya gimana, aku tetap perhatiin kamu. Wow, ada kartu Four of Cups ya. Teman-teman, ini demi ketenangan ya kalau aku lihat. Orang ini berhati-hati. Jadi dia memang butuh perhatian kamu. Tapi dia juga sekaligus was-was pada akhirnya ya. Was-wasnya apa? Dia tuh kayak belum siap untuk misalnya kamu menawarkan cinta sama dia tuh masih belum siap. Karena kenapa? Alasannya dia kayak baru melangkah, baru jalan, baru merintis, baru kalau aku bisa bilang, baru ingin menata hidup ya, baru menata hidup di sini aku ngelihatnya. Dan di sini ada kartu Six of Cups. Dia sangat menghargai kamu teman-teman ya. Pada akhirnya ujungnya, endingnya ya dia akan ke kamu lagi. Tapi pada saat ini dia butuh untuk berpikir, butuh untuk tenang dulu, tidak mau gegabah. Karena ada tanggung jawab. Kenapa? Dia nggak bisa ngelupain kamu. Kalau kamu bilang energinya dia kemana, dia nggak kemana-mana, energinya masih dekat sama kamu di sini. Ya, sekarang kita klarifikasi satu-satu ya teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, ada kartu Ten of Wands yang membebani, yang beban, menjadi beban dia. Kita akan lihat di sini. 3 kartu di tengah. Di sini beban itu membuat dia tidak bisa untuk merasakan sebetulnya cinta yang benar itu kayak apa sih? Pengorbanan yang benar itu kayak apa sih? Karena di sini dia sudah lama ya, kayak merasa disia-siakan. Aku ngeliatnya seperti itu. Ini menjadi beban loh buat dia. Ya, beban berat gitu loh. Karena dia tuh merasakan kayak nggak mungkin ada orang yang cinta aku, yang cinta sama aku tuh nggak mungkin. Karena aku tuh nggak jelas, gitu ya. Kemudian di sini Four of Pentacles. Four of Pentacles tuh mengenai insecurity. Hambatannya dia tidak keamanan, kenyamanan. Dia nggak merasa nyaman sekarang. Ya, di sini aku melihat bahwa apa yang dia tidak nyaman, dia mesti merilis sesuatu yang sebetulnya dia sudah pernah punya gitu loh. Masa depan itu masih tergantung dari apa yang dia mau kerjakan gitu loh. Jadi dia yakin someday itu bakal dia sukses lagi ya, cukup gitu loh. Tetapi di sini dia masih kayak mempertimbangkan apa yang dia mau kerjakan dan apa yang dia bisa percaya. Ya, ini terkait dengan teman, dengan relasi, keluarga gitu. Ini masih nimbang-nimbang. Jadi itu yang membuat dia tuh kayak nggak gampang mudah untuk atau sekaligus menjadi trauma sih teman-teman, aku lihat ya, sekaligus menjadi traumanya dia gitu. Nggak nyaman ya, ketemu sama orang ini jadi nggak nyaman. Wheel of Fortune, wow, kebebasan. Ini dia, aku suka ini bagian ini. Karena apa? Kartunya positif ya. Ketika Wheel of Fortune, kita afirmasi ada kartu The Fool. Ini adalah awalan baru teman-teman.
akhirnya aku sudah tahu yang aku mau, bahwa aku harus pergi, bahwa aku harus meninggalkan situasi yang gak menentu ini. Kartu The Devil. Apa yang menjadi penyebab musabab traumanya dia? Kartu The Devil. Kebanyakan diatur. Tuh kan. Kebanyakan diatur sama orang yang dia percaya, dia suka. Mungkin itu bagian dari keluarga, mungkin dari pasangan, itu beban buat dia, dan di sini dia merilis, melepaskan. Jadi selama ini tekanan tuh dari pasangan, teman-teman. Ya, dari orang terdekatnya dia sendiri. Orang yang dia percaya, the word. Ya. Ketika dia pergi, ketika dia merilis, dia nggak punya rencana apapun loh. Ya, nggak punya rencana apapun. Banyak pertentangan di sini ketika pergi. Ya, banyak keluarga yang mungkin kecewa dengan keputusan dia. Oh, kamu ternyata lemah, kamu ternyata apa? Itu jadi bagian dia, porsinya dia. Tetapi di sini, ya, aku mau bergerak maju. Nggak peduli, dia bilang. 1, 2, 3. Ya, aku bisa bilang di sini ya, teman-teman. Dia mau memutuskan sebuah siklus. Memutuskan sebuah siklus, di mana siklusnya sendiri di sini itu aku rasa sih kayak dia bilang, oke, aku udah cukup, aku udah nggak bisa lagi, aku udah cukup, aku udah nggak bisa lagi, aku harus membuktikan sesuatu yang real, dan aku di sini cukup ya untuk punya kekuatan terakhir aku punya ambisi yang aku harus cita-citakan, ya. Aku mau istirahat, aku udah nggak mau lagi urusan sama yang kemarin-kemarin. Makanya di sini ada kartu Seven of Swords. Seven of Swords itu melangkah maju, cara apapun dia melangkah maju. Walaupun di sini banyak sekali yang menentang. Orang ini seperti kurang support, teman-teman. Kurang support ya, kurang dipandang, kurang diperhatikan. Makanya yang dia butuhkan adalah sebetulnya seperti support dan perhatian. Mungkin akan, ya, dia akan merasa rendah diri, merasa tidak ada perubahan. Tapi kalau aku lihat di sini sebetulnya akan ada sebuah perubahan kok. Ya, ada kartu Six of Cups, itu menandakan bahwa orang ini energinya nggak kemana-mana. Kartu Page of Cups juga mengindikasikan dia akan lebih concern, dia akan lebih mencurahkan perhatiannya sama orang yang benar-benar memberikan impact dia balik. Jadi sudah waktunya nih aku memperhatikan kamu. Jangan kamu terus yang perhatiin aku gitu loh. Ya, walaupun di sini hubungan kalian mungkin tidak langsung jadian atau secara nyaman kalian jalan, karena memang ada pembatasan dari orang ini masih belum mau cinta atau menerima kamu, ya. Ya, aku bilang, tapi dia sangat respect sama kamu. Ada masanya, karena di sini prosesnya tuh lagi nggak pengen, lagi pengen mengklirkan pikiran dulu, ya, istirahat dulu. Jadi ini energi kalian pasti nanti akan tarik menarik sih, aku sudah make sure itu. Tarik menarik, terus pada akhirnya ya kalian akan ketemu lagi. Yang menjadi pertimbangan adalah di sini bagaimana dia bisa seberapa banyak dia bisa menyelesaikan traumatiknya dia, ya. Aku nggak akan bilang sih, maksudnya ini siapa, ya. Kalau dari semesta, ya, there is something better. Akan ada yang lebih baik. Maksudnya mungkin ya, tidak melarang kamu menunggu, tidak melarang kamu untuk stay sama orang ini, tapi kamu jangan menutup diri. Masih banyak yang lebih baik daripada kamu hanya menunggu orang ini. Gitu. Walaupun intinya sih nanti dia ya akan memberikan perhatian sama kamu. Kamu gak akan ditinggalkan, kamu gak akan dilupakan, orang yang akan respect sama kamu, tapi there is something better.
Kalau misalnya ada orang lain yang lebih baik, ya silahkan gitu. Ya, dalam waktu dekat lagi, ya, akan ada sesuatu yang lebih baik dalam waktu yang tidak terlalu jauh. Ya, maksudnya dari something better mungkin ya bisa jadi nanti kamu akan ketemu dengan orang yang lebih baik lagi, atau ada hal baik lagi tentang dia ke kamu, bisa aja. Nah, di sini kondisinya not the right time. Jadi memang gimana ya? Untuk sekarang mungkin aku bisa bilang bukan waktu yang tepat untuk memandang hubungan ini hanya dari kamu cocok nggak buat aku gitu. Tetapi ada sesuatu hal lain nanti yang dari masa depan yang mungkin bisa mengafirmasi dia untuk kamu. Tapi saat ini masih belum dulu ya, karena waktunya nggak pas. Karena banyak banget di sini PR-nya dia yang mesti dibenahi, teman-teman. Gitu ya. Kita akan lihat lagi dari kartu Oracle Romance Angel, pesannya apa lagi nih masalah cinta. Kita akan ambil 3 ya. Tuh ya, dia ini sebenarnya masih jaim sama kamu ya, masih ada perasaan jaim, masih ada perasaan yang nggak mau terlalu cinta gitu, padahal dia cinta sama kamu. Dia menggunakan topeng yang salah, dia berusaha untuk menahan diri sama kamu. Sebetulnya dia butuh sama kamu, tapi dia menahan diri untuk supaya kamu yang kayak lebih care gitu loh, lebih kayak kamu kenapa sih gitu, nanya ini gimana sih ya. Kamu harus bebaskan dulu lah. Kalau kamu mau kasih treatment sama dia ya, biarkan kamu bebas dulu, nggak usah terlalu fokus sama orang ini. Playfulness, nggak usah terlalu dibuat serius dulu ya orang ini. Jadi orang yang masih dalam fase-fase penyembuhan itu nggak bisa dibuat serius dulu. Biarkan dia menemukan jati dirinya dulu ya teman-teman. Kamu juga menemukan jati diri kamu. Mudah-mudahan ya tidak ada yang melarang kok kamu untuk jatuh cinta lagi di sini. Tidak ada yang melarang kamu jatuh cinta lagi, dan kamu nggak harus sama orang ini. Tapi kalau misalnya memang kamu mau melawan takdir dan menunggu, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu kan hak orang ya. Aku cuma bacain apa yang bisa jadi acuan gitu loh. Kenapa? Karena orang ini selama masih menggunakan topeng yang salah, topeng yang pura-pura tidak care sama kamu, topeng yang cuek bebek sama kamu, ini nggak akan maju. Tuh, dia masih ada perasaan sakit hati gitu loh. Jadi belum bisa siap menerima. Kalau dia bilang dia tidak cinta dengan pasangannya, ya sakit hati mungkin. Bukan tidak cinta, tapi sakit hati. Dia masih dalam fase sakitnya berpisah gitu, sakitnya dikecewakan. Jadi dia butuh untuk tidak serius dulu, main-main dulu, dan kamu juga ya udah biasa aja dulu ya. Ada di saat dia membutuhkan, tapi kalau dia nggak butuh ya nggak usah kayak gitu. Yang penting kamu lakuinnya dengan ikhlas ya. Oke teman-teman, mungkin ini adalah bacaan dari aku untuk kamu. Jadi kesimpulannya, apakah dia cocok sama kamu itu tergantung ya. Kalau misalnya ada yang bisa lebih baik, silakan pilih yang lebih baik. Tapi kalau misalnya memang tidak, kamu sama orang ini, waktunya memang tidak sekarang ya. Waktunya memang tidak sekarang. Biarkan dia rilis dulu dengan masalahnya. See you, I love you, bye bye.